Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Oki Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data mengenai kinerja atau unjuk kerja yang telah dilaksanakan oleh individu atau kelompok pekerja. Penilaian kinerja mencakup 3 faktor penting, yaitu yang pertama, pengamatan. Kegiatan penilaian ini merupakan proses menilai dan menilik perilaku yang telah ditentukan oleh tim kerja. Yang kedua yaitu ukuran. Alat ukur dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang personil dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh personil tersebut. 3 yaitu pengembangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi personal agar mengatasi kekurangan dan mendorongnya mengembangkan kemampuan dan potensi pada dirinya. Tujuan dilakukan penilaian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan kinerja dan untuk melakukan promosi pada jenjang tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, memberikan mekanisme pelaporan program kinerja pada manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, pengukuran kinerja memberikan umpan balik pada kemajuan sasaran. Yang ketiga, penilaian kerja juga digunakan untuk menaikkan gaji karyawan. Yang keempat, pengukuran kinerja dapat menurunkan emosi dan mendorong pemecahan masalah secara konstruktif. Selanjutnya yaitu jenis pengukuran kinerja. Data penilaian kinerja secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu data produksi dan data personal. Yang pertama mengenai data personal. Penilaian data produksi dihitung berdasarkan kuantitas dan kualitas keluaran dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Data produksi ini dianggap sebagai data pengukuran yang terbaik dalam penilaian kinerja karena dapat dihitung dan diamati secara langsung. 2 yaitu data personal. Data ini juga umum dilakukan dan disimpan dalam catatan pribadi setiap personel, misalnya kecepatan kerja, ketelitian, akurasi, kedisiplinan, kelambanan, lama kerja, kursus atau pelatihan yang diikuti, dan insiden kritis. Jenis pengukuran kinerja dibedakan menjadi 2 yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif seperti survei, pengamatan, dan data yang tersedia. Yang pertama, penjelasan mengenai survei. Metode survei disebut juga sebagai studi penampang atau cross-sectional, yaitu suatu metode pengumpulan data secara cepat dengan menggunakan kuesioner dari sekelompok orang atau sampel yang diteliti. Hasil survei dapat menyediakan informasi mengenai sikap, perilaku, dan persepsi anggota atau pelanggan, sehingga kita dapat mempelajari atau memahami pendapat pelanggan terhadap kinerja tim ataupun pendapat anggota terhadap faktor determinan yang mempengaruhi kinerja tim. Selanjutnya yaitu pengamatan. Data kuantitatif, begitu juga dengan data kualitatif, dapat dihasilkan dari pengukuran dengan menggunakan pendekatan pengamatan. Pengamatan dapat digunakan dengan baik untuk mengetahui kinerja tim pada lingkungan dan kondisi kerja mereka masing-masing. Berdasarkan pengamatan, kita menggunakan uraian pekerjaan personel sebagai titik acuan untuk pengembangan daftar pemeriksaan kinerja pada setiap fungsi dan tugas. Next, data yang tersedia. Data informasi yang dikumpulkan secara rutin oleh organisasi sebaiknya diperiksa oleh tim kerja. Data ini dikumpulkan secara periodik, misalnya data survei mengenai kepuasan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja dari kualitatif. Yang pertama ada wawancara, pengamatan, dan yang terakhir ada insiden kritis. Yang pertama mengenai wawancara. Wawancara dapat mengungkap pendapat, perhatian, persepsi, keyakinan, kebutuhan, minat, kekhawatiran, dan harapan subjek yang diwawancarai mengenai kondisi atau masalah tertentu yang terjadi. Wawancara ini biasanya dilakukan secara pribadi. Wawancara merupakan instrumen pengukuran kualitatif yang baik. Next, pengamatan. Proses pengukuran dengan menggunakan pengamatan kualitatif hampir tidak ada bedanya dengan pengamatan kuantitatif. Lembar evaluasi yang biasa digunakan untuk pengamatan kuantitatif juga dapat digunakan pengamatan kualitatif. Hanya saja pada pengamatan kualitatif lebih fokus pada perilaku kerja, hubungan interpersonal, situasi dan suasana atau kondisi lingkungan kerja.
Yang terakhir yaitu insiden kritis. Insiden data kritis merupakan komentar, respon, dan catatan dari pihak luar baik konsumen maupun pemasok mengenai perilaku anggota tim kerja. Jika peristiwa tersebut diamati, dicatat, dirangkum, kemudian dianalisis, ia akan memberikan informasi pola dan kecenderungan prestasi tim. Insiden kritis merupakan informasi sangat berharga yang tersimpan pada arsip, dokumen, laporan, dan ingatan kita. Insiden kritis adalah instrumen pengukuran kualitatif dari data yang tersedia. Selanjutnya yaitu tim penilai. Tim penilai bergantung pada beberapa hal. Hal tersebut biasa berasal dari jenis pekerjaan yang dinilai, bentuk penilaian, ataupun sebagai bagian dari aturan organisasi yang telah berlaku. Baik, terima kasih. Demikianlah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.